Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Linggo, yakni Dr. Abdul Aziz Sohab MAG. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yakni Bapak Nutulfa MEI. Yang saya hormati Bapak Paprodi Ekonomi Syariah, yakni Bapak Abdul Ghafur MEI. Dan tak lupa pula dosen pengampu, yakni Ustazah Munifa MEI. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kapitalisme, liberalisme dalam era globalisasi, yang mana kapitalisme sendiri di sini adalah suatu paham yang mengakibatkan bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan pribadi. Nah, sedangkan liberalisme di sini adalah ideologi, pandangan, filsafat, dan tradisi politik yang menekankan kebebasan sebagai nilai politik utama. Liberalisme tumbuh dari konteks masyarakat Eropa pada abad pertengahan. Nah, kemudian perkembangan liberalisme dalam era globalisasi, yang mana liberalisme adalah ideologi, pandangan, filsafat, dan tradisi politik yang menekankan kebebasan sebagai nilai politik utama. Paham kebebasan ini menghendaki adanya kebebasan individu sebagai titik tolak dan tolak ukur dalam interaksi sosial. Nah, liberalisme sendiri tumbuh dari konteks masyarakat Eropa pada abad pertengahan, yang mana menurut paham liberal, individu mempunyai kedudukan yang sangat fundamental, maka kebebasan individu harus dijamin. Nah, praktek liberalisme ini sudah terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia yang memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan. Nah, kemudian liberalisme ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, liberalisme klasik, yang kedua yaitu liberalisme modern, yang mana liberalisme klasik adalah timbul pada awal abad, yang mana paham ini mengutamakan kebebasan setiap individu. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak, karena kebebasan di sini bukan berarti kebebasan seenaknya sendiri. Nah, kemudian liberalisme modern, yang mana liberalisme ini muncul sejak abad ke-20. Paham ini hampir sama dengan paham liberalisme klasik, tetapi diberi beberapa tambahan baru sebagai penyesuaian terhadap perkembangan zaman setiap istilah. Nah, kemudian perkembangan kapitalisme dalam era globalisasi, yang mana dasar pemikiran kapitalisme adalah sebuah ekonomi yang filsafat, sosial, dan politiknya yang didasarkan kepada azas pengembangan hak milik pribadi dan pemeliharaannya serta perluasan paham kebebasan. Nah, secara sederhana, kapitalisme ini adalah sistem dan paham ekonomi yang modalnya bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta guna bersaing bebas di pasaran internasional atau nasional ataupun lokal. Nah, tokoh-tokoh dalam liberalisme antara lain ada Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus, dan John Locke. Kemudian di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip kapitalisme, yang mana yang pertama mencari keuntungan dengan berbagai cara dan sarana kecuali yang terang-terangan dilarang negara karena merusak masyarakat seperti heroin dan semacamnya. Yang kedua ada perfect competition. Yang ketiga ada mendewakan hak milik pribadi dengan membuka jalan selebar-lebarnya agar tiap orang mengerahkan kemampuan dan potensi yang ada untuk meningkatkan kekayaan. Yang terakhir ada price system, sesuai dengan tuntunan permintaan dan kebutuhan, dan bersandar pada peraturan harga yang diturunkan dalam rangka mengendalikan komoditas dan perjualannya. Bentuk-bentuk kapitalisme di sini ada 4. Yang pertama ada kapitalisme perdagangan, yang kedua ada kapitalisme industri, sistem kartel, dan sistem trust. Mungkin cukup sekian pembahasan dari Hanifida yang saya gambar. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.